Suti-Karno, pemeran Atun dalam serial Sidul Anak Sekolahan, tengah menyongsong senjakalanya di usia 58 tahun. Dipasung diabetes hingga harus diamputasi salah satu kaki, Suti-Karno tak patah arang. Sempat menaruh harapan pada kaki palsu, tapi apa daya, akibat satu dan lain hal, Suti terpaksa menanggalkan kaki palsunya. Kini hanya dengan bergantung pada kursi roda, seperti inilah rutinitas dan kesibukan Suti di rumah saat ditemui tim Insert Investigasi. Assalamualaikum. Batun. Halo Mbak. Silakan masuk Mbak. Misi ya Mbak. Iya silakan. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Mbak sendiri gimana kabarnya? Ya beginilah. Nah, alhamdulillah sehat, cuman aku belum bisa jalan lagi gitu. Nah Batun sekarang lagi ngapain? Ya cuman ngelap yang bisa dilakuin aja gitu. Ya foto-foto gitu. Pajangan-pajangan lah gitu. Oh, ini koleksi berarti ya? Iya, ini foto keluarga aja. Kalau koleksi kan di sebelah sana tuh. Boleh ditunjukin nih Mbak Batun, ada foto apa aja? Ini foto anak-anak, ini foto saya sama ibu saya, sama anak-anak saya, ya kan. Nah, ini foto sama ayah saya udah kusam. Gitu. Ini foto apa? Cucu, mantu, ya kan. Melihat Suti-Karno tak lagi pakai kaki palsu dan hanya gunakan kursi roda, tim Insert Investigasi pun menilik sekitar rumah Suti-Karno yang tetap ditata rapi. Berbagai koleksi barang penting seperti boneka, Lego, serta hiasan keramik yang diturunkan dari sang ibunda masih tertata rapi. Ini ada Lego saya ini saya bikin sendiri tuh. Saya juga suka bikin Lego. Nah, terus inilah apa gelas karakter ya, ada Superman, ada Batman, ada Mario, ada macam-macam deh. Aku suka koleksi yang perintilan. Oh itu poster Sidul The Movie 1 ya kan, kita waktu itu ada adegan di Belanda dan kebetulan juga premiernya juga di Belanda. Nah ini sebelah kanannya Itu foto keluarga, masih ada Papa dan Mas Tino. Itu saya masih SMA tuh Mbak. Tadi aku salvok juga sebelah kanan ada koleksi apa lagi? Ini koleksi ibu saya sebetulnya. Jadi ini warisan lah ya. Ini ada keramik bunga-bunga. Ini menggambarkan Sidul berarti? Iya, emang sengaja bikin oplet Sidul. Ini kan ada Sidulnya. Waktu itu bikin buat contoh, betul yang bikin kawan saya gitu. Suti-Karno berjuang untuk bisa berjalan dengan kaki palsu. Ia tak pantang menyerah. Meski sekarang dirinya harus melepas kaki palsu untuk sementara waktu demi fokus memulihkan bahunya dengan berbagai pengobatan dan terapi. Ceritanya kan saya sudah bisa menggunakan kaki palsu. Jadi kan saya belajar tuh yang di tiang panjang. Nah mungkin karena memang nggak ada kakinya, kekuatan saya mungkin ke bahu kali ya kan, megang besi itu. Jadi bahu saya tuh kena frozen shoulder gitu. Jadi daripada saya paksain terus semuanya sakit, lebih baik saya berhenti dulu pas pakai kaki palsunya. Latih tangan saya dulu. Ini masih mending Mbak, udah bisa ngangkat, tadinya nggak bisa. Udah setahun setengah ini saya terapi ya. Lepas kaki palsu dan hanya menggunakan kursi roda tentu terasa lebih melelahkan. Tapi bintang film Sidul ini tak punya pilihan lain. Tapi yang cukup mengejutkan, Suti masih punya PR, yakni menjaga kestabilan berat badannya. Jika terlampau kurus, harapan untuk menggunakan kaki palsu bisa saja pupus. Masalahnya saya itu kalau kurus, kaki saya duluan yang kurus. Kalau saya gemuk, kaki saya duluan yang gemuk. Kemarin sempat dokter, waktu saya sempat kurus tuh dokter udah pesimis bahwa bilang mungkinan aku nggak bisa pakai itu kaki palsu karena kaki saya mengecil. Ya sudahlah, saya nikmatin aja. Apapun yang terjadi ya saya nikmatin aja yang Allah kasih ke saya saat ini ya. Udah, bersyukur aja masih dikasih kesempatan hidup. Bagaimanapun, Suti-Karno sedang berjuang untuk bisa memakai kembali kaki palsu. Tak mudah tentunya. Ia seperti kembali ke titik nol untuk belajar menata kembali hidupnya, seperti menata pola dan waktu makannya. Nah ini aku bikin tumis jamur aja, tapi yang pasti ada. Kan saya juga nggak bisa makan yang hijau-hijau. Jadi saya biasanya cuma tumis jamur, kalau nggak labu. Kalau nggak buncis, kalau misalkan sayur hijau itu saya nggak bisa makan karena
saya itu kelebihan zat besi. Jadi nanti cuman sayurnya sedikit, daging sendoknya Mbak. Daging juga sedikit gitu. Nah ini tentu ada teri juga gitu. Mungkin selain sayuran, apalagi tuh Mbak pantangannya biasanya makan? Pantangan? Nggak ada pantangan sih saya sebetulnya. Cuman ya itu tadi, kita harus makan di jam makan. Terus ada buah ya kan. Tapi cuma saya itu kan buahnya juga nggak gitu suka banyak ya. Saya cuma suka pisang. Pisangnya juga pisang barangan yang saya suka. Jadi kadang-kadang susah nyarinya. Kadang saya apel. Jadi nanti saya makan lagi jam 3 sore itu saya makan lagi buah. Nanti baru jam 6:30, jam 7 saya makan malam. Berarti Tapi porsinya harus segini ya? Porsinya sedikit aja gitu. Gizi untuk penderita diabetes sebaiknya mengikuti 3J ya, yaitu jadwal, jenis, dan jumlah. Jadi memang betul jadwalnya pun harus selalu diikuti ya. Jadwal itu meliputi pola makan 3 kali makan utama ditambah 2-3 kali camilan ya. Diberikan jarak waktu yang cukup agar kenaikan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Jadi jadwal itu sebaiknya ditaati oleh penderita diabetes supaya gula darahnya menjadi lebih stabil ya. Jangan makan sekaligus banyak, jangan terlalu dekat jadwalnya. Nah, juga jenisnya pun harus kita atur ya. Nah, jadi memperhatikan karbohidrat. Karbohidrat itu yang akan meningkatkan gula di dalam darah kita. Cukup lama Sutikarno menepi dari panggung hiburan dan fokus pada penyembuhan sakit diabetes. Otomatis, hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi. Tabungan yang disimpan pun tak bisa bertahan lama. Setidaknya, Suti bersyukur anak-anaknya sedikit banyak meringankan bebannya. Oh kadang kalau sinetron mungkin belum ya. Sinetron paling Sidul insya Allah mungkin kita akan syuting lagi nanti Desember setelah pelantikan Mas Rano kan. Karena memang Sidul series ya, untuk series syuting Sidul lagi. Tapi kalau misalkan panggilan-panggilan TV yang talk show atau podcast gitu, adalah beberapa yang masih manggil saya gitu. Cuman ya itu mungkin saya pasti waktunya harus pas sama jadwal dokter ya kan, jadwal set terapi atau juga bisa pakai kursi roda nggak, itu ya intinya. Kadang-kadang ada kan yang studio di lantai 2, lantai 3, wah nggak bisa gitu. Kan nggak mungkin orang dorong naik gitu. Ya sekarang lebih ini kan ke anak-anak ya, karena kan biar gimana kita kan nggak ada kerjaan yang pasti ya kan. Ya tabungan ya berapa banyak sih tabungan yang bisa kita tabung, kita kan hidup juga bukan nggak pakai duit ya kan. Ya saya bersyukur aja, Allah pasti ngasih kita rezeki kok lewat mana aja. Ya mungkin nggak bisa lagi berlebih, tapi paling nggak cukup lah gitu. Anak-anak kan udah pada kerja, anak mantu saya kerja, jadi banyak di-handle sama mereka gitu. Diabetes yang menyerang Suti tak hanya membuat kaki diamputasi. Beberapa bagian serta organ tubuh lain telah melewati proses operasi. Berat tentunya, tapi Sutikarno tak bersedih. Inilah takdir yang harus dijalani, namun tak sepatutnya diratapi dengan sesal. Soal karir dan rezeki, semuanya diserahkan pada rencana yang maha kuasa. Kita menikmatin aja ya, namanya hidup ini kan seperti ini ya, nikmatin aja apa yang kita dapat sekarang ya kita nikmatin gitu ya. Masa ketika kita dikasih senang kita senang, terus kita dikasih sedih terus kita ikutin sedih, enggak lah, senang juga lah. Paling tidak kan saya juga masih diberikan kesempatan hidup sama Allah untuk lebih memperbaiki diri gitu, lebih mendekatkan diri kepada penciptanya, belajar lagi lebih banyak tentang agama saya gitu. Dan kita tahu bahwa penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit akibat gaya hidup, walaupun juga kita bisa bilang faktor genetik juga cukup berperan di dalam seseorang mengalami atau menderita penyakit kencing manis ini. Tentu di sini bicara soal gaya hidup. Gaya hidup yang utama adalah bagaimana kita bisa mengontrol berat badan, kemudian yang penting juga bagaimana kita bisa mengatur makan kita. Nah ini diet atau nutrisi ini menjadi suatu yang penting. Dari kisah Sutikarno, seperti apa juga cerita yang tersimpan di setiap lagu-lagu band coklat? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.